berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh bersama-sama dengan saudara semua dalam program Rest and God saat ini. Saudara-saudara, kita bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kita boleh anugerah bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus itu tanpa perasaan takut, tanpa perasaan bingung dan tertekan, karena ada sebuah kepastian. Darah Yesus Kristus menjamin bahwa kita sudah ditebus dan kita diberi kesempatan untuk boleh menghampiri Dia yang Maha Kudus itu dengan sukacita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menjawab undangan Tuhan Yesus yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sebuah undangan yang begitu indah, yang sangat baik. Mari kita datang kepada Dia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus kami mendapatkan anugerah yang sangat istimewa untuk bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus tanpa perasaan takut, tanpa perasaan tidak layak, karena darah Yesus Kristus sudah menyucikan kami. Pengorbanan Yesus Kristus itu sudah selesai, itu cukup bagi kami untuk bisa diterima dan dibenarkan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kami bersyukur karena kami juga diundang oleh Tuhan Yesus dalam segala pergumulan, dalam segala permasalahan, tekanan berat. Ketika kami mengalami situasi yang sungguh-sungguh menekan, jiwa kami menjadi letih dan lesu, Tuhan mengundang kami untuk datang dan akan memberi kelegaan. Saat ini kami hampiri Engkau dengan semua permasalahan kami, dengan semua pergumulan kami. Kami sangat percaya ketika hadirat Tuhan memenuhi hati kami, kami semua akan mendapatkan kelegaan, ada ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan limpahkan bagi kami untuk bisa melewati semua pergumulan hidup dengan berkemenangan. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya ketika kami berdoa, mujizat masih ada bagi kami, keluarga kami. Tuhan campur tangan. Malam hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami menyembah Tuhan. Biar segala yang bernafas hanya memuji, menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Katakan sekali lagi, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan
Yesus berkati. Oh, Tuhan Yesus berkati keluarga kami. Tuhan Yesus berkati rumah tangga kami. Tuhan Yesus berkati orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkati bangsa kami. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau layak ditinggikan Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah surgaku, sebuah kalimat yang indah. Walaupun dalam realitanya kadang-kadang ada juga yang merasa bahwa keluargaku adalah nerakaku. Jadi baik surgaku maupun nerakaku hanya membuktikan bahwa keluarga itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup seseorang. Makanya ada yang sangat bahagia sekali ketika keluarganya harmonis. Tetapi ada yang sangat menderita sekali ketika di keluarganya itu ada banyak konflik. Berarti kan sesuatu yang sangat penting, sebab pengaruhnya begitu kuat menentukan kebahagiaan hidup seseorang. Nah, berbicara tentang keluarga nih, ada juga yang namanya keluarga rohani, yaitu gereja. Tapi sebelum sampai di sana, kita bisa brainstorming sebentar nih. Semuanya punya keluarga ya, tumbuh dalam satu keluarga kan? Amin. Apa ada yang lahir gitu sudah di jalanan atau di kebun? Berarti semuanya kan tumbuh dalam satu keluarga, walaupun tidak ideal. Saya tidak ingin kita cerita yang buruk nih, tetapi pengaruh apa, manfaat apa yang akhirnya kita berkata, sungguh aku bersyukur loh, aku tumbuh dalam keluarga ini. Nggak ideal, tetapi ada kenangan-kenangan manis, ada kenangan yang baik tentang keluargaku. Kalau toh ditanya, kalau misalnya hidup lagi, mau pilih keluarga lain lah. Kadang-kadang walaupun nggak ideal, kita berkata enggak, tetap keluargaku. Gitu ya. Mungkin ada yang mau berbagi kenangan indah dengan keluarga atau manfaat di keluarga gitu. Ya. Iya, yang pastinya sih keluarga itu segalanya ya Pak. Terlepas bapak saya dipanggil Tuhan lebih dulu ketika saya umur 6 tahun. Tapi saya bersyukur punya keluarga yang luar biasa. Luar biasa dalam arti bukan karena berkecukupan, tapi saling menopang, saling mendukung. Apalagi saya tuh sekarang 6 bersaudara, nomor 1, 2, 3 perempuan, 4, 5, 6 laki-laki. Dan kita bertiga itu laki-laki itu
puji Tuhan sangat akrab dan perempuan itu juga sangat akrab. Nah itu, dan saya bersyukur kalau seperti yang Bapak bilang, seandainya diulang kembali mau memilih keluarga lain, enggak. Tapi saya hanya minta sama Tuhan kalau itu terjadi, Bapak saya dihidupkan kembali, itu aja. Ya. Jadi walaupun nggak ideal, nggak sempurna, pasti sempat kecewa, pernah lah pengalaman melukai gitu ya, namanya keluarga ya. Tetap aja ada kenangan indah Ya, kan. pasti, Pak. Jadi kalau diberi kesempatan lagi hidup di dunia gitu, kamu nggak mau ya kalau masuk keluarganya Pak Karto gitu, nggak enggak mau ya, dong. tetap. Tetap nenggolan. Iya, walaupun nggak sempurna. Jadi sangat penting, sangat berharga gitu. Ada yang mau cerita lagi nggak, Cid atau Kathy? Iya, kenangan apa gitu tentang keluarga? Mungkin sama sih sama Kak Mani, kayak ngelihat keluarga itu saling mendukung, saling menopang gitu. Apalagi kalau keluarga Manado kan kayaknya extended family-nya banyak gitu, sepupu-sepupu semua. Sepupu-sepupunya mama juga masih deket sama kita gitu. Ngelihat gimana kalau ada masalah atau ya sesimpel lagi ada isu, mungkin nggak sesulit isu keuangan, isu kayak lagi sedih aja gitu keluarganya. Gimana kita hibur dia, yuk datang ke rumahnya gitu. Yang saling dukung, saling support lah gitu. Itu sih yang menurut aku menyenangkan dan nggak mau pilih yang lain juga sih keluarganya. Yeah. Asik ya, bisa saling nopang begitu ya. Jadi tidak hanya kalau ada yang sedih, tidak hanya kepo aja pengen tahu jadi gosip, hanya ngomongin enggak ya, tapi yuk apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Oh, itu sangat asik sekali. Berarti keluarga memang berkat sebenarnya yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita jangan lupa bagian dari berkat terpenting dalam hidup kita adalah keluarga. Nah, dalam ketidakidealan keluarga alami kita, sebenarnya Tuhan memberi keluarga rohani, yaitu gereja. Cuma memang kita harus jujur, gereja diisi dari orang-orang yang berasal dari keluarga jasmani yang tidak ideal. Berarti ketika orang berkumpul di gereja, kumpulan orang-orang yang tidak ideal, produk dari keluarga yang tidak ideal. Makanya kalau ada ketidaksempurnaan juga, harap maklum. Orang nggak ideal ngumpul, mosok cari yang ideal, kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Dalam kekristenan ada simbol rohani yang sangat penting, yaitu salib, vertikal dan horizontal. Itu bagian yang sangat penting. Hubungan kita dengan Allah itu sangat terkait sekali dengan hubungan kita dengan orang lain. Supaya gereja itu sebagai keluarga rohani bisa menjadi tempat yang memberi kenangan manis. Nggak ideal, tetapi kita bisa berkata seperti Manik sama Jid tadi kan, aku nggak mau pengen punya keluarga yang lain tuh, nggak sempurna, tetapi aku tetap ini ada kenangan tersendiri nih, nggak aku dapatkan di tempat yang lain gitu ya. Kalau kita menerapkan prinsip vertikal dan horizontal itu dipraktekkan bersama-sama, relasi antar jemaat, relasi antar anggota di dalam gereja itu menerapkan sebuah prinsip yang utuh, itu salib Kristus. Hubungan dengan Tuhan harus mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Hubungan kita dengan orang lain harus juga mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah gereja yang seharusnya kita bangun sebagai keluarga Allah. Lalu kalau ciri-ciri keluarga rohani itu apa, Pak? Sebenarnya nggak jauh beda dengan keluarga jasmani kita dalam prinsipnya. Ya, kita baca satu ayat saja ya, dari 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius bagaimana menerapkan penggembalaan di jemaat di Efesus di masa itu. Ingat bahwa kalian adalah keluarga Allah. Kembangkan gaya hidup keluarga Allah. Yang terkait tadi, prinsip salib tadi diterapkan dengan benar. Ada 3 hal dari sisi keluarga ya. Yang pertama,
dalam keluarga Allah, ciri keluarga Allah itu harusnya ada yang namanya kasih persaudaraan. Sebagaimana keluarga kita kan, kalau ada yang sakit, pasti itu semuanya ikut mikirin tuh. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Bahkan kalau yang keluarga besar begitu, itu tadi kan, sepupu aja juga ikut mikirin. Kasih persaudaraan itu kan seperti itu. Kita berkumpul bersama-sama sebagai saudara. Kita berkumpul bersama-sama sebagai saudara di dalam Yesus Kristus. Walaupun status sosialnya berbeda. Yang berkumpul di gereja, bisa juga mungkin dia seorang bos perusahaan. Tetapi mungkin di gereja itu juga ada OB di perusahaan itu. Tetapi ketika berkumpul di gereja, kembangkan kasih persaudaraan. Bukan antar bos dan bawahan. Tetapi kasih persaudaraan, ada persaudaraan yang dikembangkan seperti sebuah keluarga jasmani. Itu mesti ada. Kenapa gereja kadang-kadang tidak memberi kesan yang sangat kuat dalam hidup jemaat, dalam kehidupan orang yang datang beribadah? Karena kasih persaudaraannya tidak terlalu kuat. Salah satu yang membuat saya akhirnya betah di gereja, karena saya merasa punya banyak saudara di gereja. Saya remaja mulai ke gereja. Saya tipe orang yang sangat tertutup, sangat malu, dan sulit bergaul. Tetapi ketika saya diajak ke gereja, ternyata saya langsung merasa nyaman karena orang lain memperlakukan saya seperti saudara. Mereka menyambut saya seperti saudara. Mereka memperlakukan saya seperti saudara. Persaudaraan yang ditawarkan di gereja itu yang sangat berkesan di hati saya. Sehingga minggu berikutnya saya pengen datang lagi. Saya belum tahu banyak tentang ajaran kekristenan. Tetapi saya mengalami diterima sebagai saudara. Diperlakukan sebagai saudara. Kekuatan kasih persaudaraan ini akan membuat hati itu sangat terkesan sekali. Karena kasih persaudaraan di dalam Kristus Yesus itu kan akan mengalirkan kasih Kristus sendiri. Di situ orang merasakan sentuhan kasih Kristus. Persaudaraan itu mesti dikembangkan. Itu jadi pergumulan bagi banyak gereja yang jumlahnya sangat banyak. Sebab semakin banyak jumlahnya, hubungan semakin renggang. Kita punya saudara, kalau hanya 3 saudara, kita bisa dekat. Coba kalau saudaranya 30, sulit sekali dekat. Sangat sulit. Bikin gereja ya. Tapi bikin gereja yang jadi majelis siapa? Nanti rebutan lagi. Ya. Semakin banyak jumlahnya, hubungan semakin renggang. Karena memang manusia itu punya kemampuan membangun relasi kan terbatas. Pergumulan tersendiri. Makanya satu sisi orang senang kalau jemaat yang datang banyak. Tetapi satu sisi suasana kasih persaudaraan pasti semakin lemah. Dan itu sebenarnya sebuah ancaman bagi sebuah pelayanan gerejawi. Kasih persaudaraan sulit untuk dikembangkan. Tetapi bagi yang gerejanya kecil, sebenarnya perkuat kasih persaudaraan. Nggak usah terlalu pengen cepat jemaat banyak dengan berbagai macam cara. Atau bahkan promosi-promosi seperti cara dunia. Atau bagaimana merebut jemaat orang lain dengan cara bergerilya. Tidak perlu. Kalau memang jumlahnya sedikit, kenapa tidak fokus kembangkan kasih persaudaraan? Kalau jumlahnya banyak, anggap itu sebuah tantangan. Bagaimana mengembangkan kasih persaudaraan tidak luntur karena jumlah. Sedikit atau banyak, kasih persaudaraan harus dilakukan. Itulah keluarga Allah. Dan yang kedua, itu bicara tentang persekutuan. Persekutuan itu bukan sekedar datang, duduk, berkumpul bersama-sama kan, di sebuah ruangan, menyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, doa bersama-sama, dengar khotbah bersama-sama. Seperti di gedung Biskop kan, kita hanya lihat di depan saja, kalau filmnya seru, kita tepuk tangan sama-sama, ketawa sama-sama, tetapi sebenarnya nggak kenal satu sama lain. Ya kan? Lalu majelis dan yang melayani itu berjerih-lelah sedemikian rupa, mempersiapkan pelayanan. Itu bisa, orang persiapan pelayanan kadang-kadang kan bisa seminggu sebelumnya, bisa berhari-hari. Yang mau khotbah itu menyiapkan bisa berhari-hari.
Kalau ada acara tertentu, dekorasi bisa berminggu-minggu, kadang-kadang persiapan, misalnya begitu. Sementara yang sibuk bekerja, mengambil tanggung jawab untuk gereja, hanya beberapa orang, yang lainnya penikmat. Itu bukan persekutuan. Yang disebut persekutuan itu sebuah hubungan di mana semua orang ambil tanggung jawab satu sama lain. Makanya kalau kita pelajari Alkitab, gaya hidup persekutuan Kristen itu yang utama adalah saling mengasihi, saling membantu, saling menasihati, saling mendoakan, saling mengaku dosa, saling melayani, saling mengasihi, saling menghormati. Itulah gaya hidup persekutuan. Ciri keluarga Allah itu gaya hidupnya saling. Kalau di gereja yang sibuk hanya melayani sekelompok orang, lainnya hanya jadi penikmat, itu belum jadi keluarga Allah yang baik. Harus saling. Makanya setiap jemaat harusnya ambil bagian dalam gereja, dalam pelayanan. Sekecil apapun ambil tanggung jawab. Setidaknya kalau memang kurang waktu, kan bisa ambil waktu tertentu untuk berdoa bagi program pelayanan gereja, untuk orang-orang yang melayani, untuk jemaat yang lain supaya bisa bertumbuh. Ambil bagian. Setiap orang harus ambil bagian. Jadi yang namanya bersekutu itu, kalau kita bersekutu, kalau ngumpul begini, ini namanya berkumpul. Tetapi kalau bersekutu, kita saling memberi kontribusi. Ada yang menaikkan puji-pujian, ada yang memimpin pujian, ada yang mendukung puji-pujian, ada yang memainkan musik, ada yang menyampaikan firman Tuhan. Lalu kita semua ini dalam satu pelayanan, ini saling, tetapi akan saling lagi, akan bersekutu lagi kalau suatu saat, misalnya Manek yang rajin menyanyi, suatu saat ada pergumulan, kemudian bicara dengan saya, Pak Heru, mohon dukungan doa ini, saya lagi ada masalah nih, begini-begini. Kemudian saya menghibur dia, saya memberi kekuatan, oke nanti saya dukung doa, atau kita berdoa yuk. Ketika saya lakukan itu, saya dan Manek itu namanya bersekutu. Itu namanya bersekutu, itu keluarga. Di keluarga kita kan begitu juga, keluarga yang sehat, itu juga pasti begitu. Tidak ada pengangguran di rumah itu. Tidak ada yang jadi bos kan, semuanya memberi kontribusi. Walaupun kecil, bahkan ada anak yang kecil, itu pun kadang-kadang dikasih tugas ibunya kan, kamu nyapu ya. Tugas yang kecil tuh, kamu nyiram tanaman ya. Itu tugas kecil, itu latihan untuk diberi tanggung jawab. Bersekutu itu sharing. Satu sama lain saling memberi. Bersekutu. Keluarga yang sehat seperti itu. Keluarga Allah harusnya seperti itu. Kalau belum, berarti yuk kita tingkatkan supaya keluarga Allah itu benar-benar seperti maunya Tuhan. Namanya keluarga Allah, kepala keluarganya kan Tuhan sendiri. Ya harusnya sesuai keinginan Tuhan, bukan mau-mau kita sendiri kan? Tidak. Dan yang terakhir, itu punya komitmen terhadap kebenaran. Ingat bahwa prinsip salib, itu tidak hanya hubungan yang penuh kasih, tetapi juga ada kebenaran. Keluarga Allah adalah tempat di mana Tuhan ingin kebenaran firman-Nya, kebenaran tentang pribadinya, itu diajarkan, dikenal, dan dihormati. Makanya gereja punya tanggung jawab besar untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan seperti yang ditulis di Alkitab. Bukan seperti yang ditulis di buku-buku yang lain, tetapi seperti yang ditulis di Alkitab. Tugas gereja adalah mengajarkan supaya setiap jemaat bisa mengerti kebenaran firman Tuhan sebagaimana sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Karena pedoman utama kita, kitab suci kita kan Alkitab, bukan yang lain. Jangan sampai jemaat lebih mengerti buku yang lain daripada Alkitab, lebih mengerti kitab suci orang lain daripada kitab sucinya sendiri. Tidak, karena di dalamnya sebagaimana keluarga kan ada aturan, ada pemikiran, ada nasihat orang tua. Harusnya kan anak atau anggota keluarga itu lebih memegang nasihat orang tuanya daripada nasihat tetangga kan? Harus orang tuanya yang didengar, yang dijalankan. Demikian juga dalam keluarga Allah dalam konteks gereja lokal atau jemaat lokal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus,
Mungkin saat ini saudara rajin ibadah, tetapi saudara perlu berdoa dan minta pimpinan Tuhan. Tuhan tempatkan saudara untuk berjemaat di mana sebagai keluarga rohanimu. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak punya keluarga rohani. Jangan sampai kita rajin ibadah, tetapi kita tidak punya keluarga rohani. Sebab Tuhan merancang gereja menjadi keluarga rohani. Tempat di mana kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan persaudaraan, mendapatkan pengajaran, mendapatkan hubungan yang benar-benar membangun hidup kita dan akhirnya itu berkesan kuat di dalam diri kita. Kita kenal Tuhan dan kita kenal anak-anak Tuhan di sebuah gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena ketika Tuhan melahirkan kembali secara rohani, kami menjadi ciptaan yang baru. Tuhan memberi kami kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan sudah menyiapkan keluarga rohani bagi kami. Bapa di surga, bagi saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul, gereja yang tepat bagi mereka untuk tertanam dan bertumbuh. Kiranya Tuhan memimpin mereka supaya mereka boleh memutuskan dengan cara yang tepat. Tetapi bagi saudara-saudara yang selama ini rajin beribadah tetapi tidak punya gereja yang tetap, biarlah mereka juga mulai bergumul, mulai minta pimpinan dan hikmat Tuhan, supaya mereka akhirnya bisa menemukan gereja yang tepat bagi mereka sebagai keluarga rohani, di mana kasih persaudaraan dikembangkan, di mana persekutuan dipraktekkan, di mana kebenaran yang Alkitabiah itu diajarkan. Tuhan memimpin saudara-saudara ini supaya mereka akhirnya menemukan jemaat lokal, gereja lokal yang tepat. Untuk gereja-gereja yang ada, untuk hamba-hambamu, untuk para gembala, Tuhan juga berikan hikmat, berikan tuntunan agar bisa mengembangkan pelayanan gerejawinya, bukan sekedar sebuah acara-acara seremonial keagamaan semata, tetapi kehidupan di mana Kristus hadir, yaitu persekutuan yang dipenuhi dengan kehadiran Kristus, kasih persaudaraan, kebenaran firman Tuhan, itu yang menjadi inti dari pelayanannya, yang menggerakkan semua program pelayanannya Tuhan. Kalau saat ini ada gereja-gereja tertentu di mana persekutuan dan kasih persaudaraan menjadi luntur, ada masalah antara gembala dan majelis, ada masalah dengan hamba-hamba Tuhan, dengan yang melayani, ada hubungan yang rusak antara jemaat, antara anggota dengan yang melayani. Kiranya Roh Kudus menolong mereka, memulihkan hubungan-hubungan yang rusak itu, supaya kasih persaudaraan dan persekutuan terus dijalankan. Mereka boleh menyelesaikan perbedaan-perbedaannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya ketika kasih persaudaraan itu menjadi pulih, maka setiap orang yang hadir boleh menikmati kehadiran Kristus, dan pelayanan gereja yang ada sungguh-sungguh dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Kasih dan kebenaran Tuhan dinyatakan akan memulihkan kehidupan banyak orang, akan menyembuhkan hati banyak orang, akan membangun kehidupan banyak orang. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami situasi sulit dalam relasinya, hubungan suami istri yang sedang konflik, bahkan ada suami istri yang sedang memikirkan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Bapa, jamah hati mereka. Tuhan menjamah, memulihkan hubungan mereka, sehingga suami istri boleh kembali memiliki komitmen menjadi satu sebagai pasangan suami istri. Keluarga-keluarga yang kacau balau karena hubungan orang tua dan anak sedang bermasalah. Anak-anaknya melawan, anak-anaknya bahkan tidak hanya memberontak, mereka lari dari rumah. Tuhan, pulihkan hubungan antara orang tua dan anak. Biarlah hati
Bapak-bapak boleh kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak boleh kembali kepada bapak-bapaknya. Hubungan dalam keluarga pulih, dan kami percaya seiring pemulihan hubungan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka akan semakin dilimpahi damai sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara ini. Berbagai perbedaan, kelompok, suku, agama yang ada di tengah-tengah bangsa ini, kiranya oleh karena anugerah Tuhan tidak menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan bekerja dengan caramu yang ajaib, memakai setiap upaya pemerintah, memakai setiap lembaga, memakai setiap tokoh-tokoh untuk menjadikan bangsa ini menjadi sebuah tempat di mana perbedaan bukan sesuatu yang tabu, perbedaan bukan untuk menjadi potensi konflik, tetapi perbedaan justru menjadi kekayaan yang indah yang membuat bangsa ini menjadi semakin kuat. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, karena kita tidak pernah sendirian menjadi orang Kristen. Tuhan menyiapkan keluarga, Tuhan memberikan saudara yang akan menjadi dukungan bagi kita untuk bisa bertumbuh. Oleh sebab itu, miliki gereja yang tetap, saudara tertanam dalam sebuah gereja tertentu. Doakan supaya menemukan gereja yang seperti ini. Saudara-saudara, kalau memiliki pergumulan-pergumulan dan menginginkan dukungan doa, silakan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Hubungin kami segera, tim doa kami akan mendoakan khusus pergumulan saudara. Harapan kami saudara semua ditolong Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Bila Tuhan menjadi kepala